Salam, puji Tuhan, kembali di channel YouTube Eko Santoso. Sama-sama kita mau belajar firman Tuhan dengan temanya kita kuat, kita besar. Kenapa aku megang ini terus? Ini tiangnya, tiang besar. Yang ini kuat. Juga di rumahmu mungkin ada tiang dan pondasi yang kuat sehingga rumah itu kokoh dan besar. Kalau kita lihat bangunan-bangunan istana, gedung-gedung gelanggang olahraga itu ada tiang-tiang yang besar. Jadi maksudnya ketika kita kuat maka akan menjadi besar. Ketika bangsa itu kuat, bangsa itu menjadi besar. Ketika doamu kuat, maka akan menjadi besar. Ketika rumah tanggamu kuat, maka akan jadi besar. Nah, di dalam Efesus 6 ayat 10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kenapa perlu kuat? Karena orang yang kuat bisa mengangkat barang yang besar. Tiang yang kuat, pondasi yang kuat bisa menjadi bangunan yang besar. Bangsa yang kuat menjadi bangsa yang besar. Nah, bagaimana kita kuat? Di dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 17 di situ untuk dikasih tahu bagaimana kita bertahan defensif, bertahan dalam situasi apapun, menyerang, offensif, offensif, pakai senjata Allah. Untuk kita menyerang, apa saja yang kau gunakan, apa yang ada di dalam hidupmu, senjata apa, itu semuanya bisa digunakan. Nah, itu yang pertama, kita harus memiliki ketahanan, kita harus bisa menyerang untuk kita kuat. Yang kedua, rendah hati, Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Rendah hati. Bagaimana Yosua menghadapi orang-orang Kanaan yang sangat kuat dan besar, Di situ Yosua berjumpa dengan seseorang yang tinggi besar, perlengkapannya lengkap, Nah, di situ ada bala tentara atau panglima bala tentara. Untuk apa? Untuk membantu Yosua. Jadi kerendahan hati itu banyak orang suka. Kerendahan hati Tuhan suka, Tuhan meninggikan. Jadi untuk menjadi kuat kita harus rendah hati. Selain bertahan, selain menyerang, kita harus rendah hati. Nah, sikap yang ketiga untuk kita kuat, di Roma 14 ayat 19-25, di situ Abraham memiliki keteguhan hati. Bagaimana Abraham jadi janjikan bapa yang sangat besar, tapi dia belum punya keturunan, sudah tua, tapi imannya teguh. Dalam keteguhan janji Tuhan itu dinyatakan. Keteguhan janji Tuhan itu dinyatakan. Seperti tiang ini, teguh terus berdiri. Terus yang keempat, kuat itu adalah bersatu. Ketika suami istri bersatu, ketika orang tua dan anak bersatu, ketika menantu dan mertua bersatu, ketika umat Tuhan dan para pendeta bersatu, ketika rakyat dengan pejabat bersatu, bangsa itu kuat. Bersatu itu penting sekali. Kolose 3 ayat 15, kita dipanggil untuk bersatu di dalam kesatuan tubuh Kristus, seperti rumah yang bersatu, kan begitu. Oke, itu saja. Jadi kita kuat, kita besar. Bangsa yang kuat menjadi bangsa yang besar.
keluarga yang kuat menjadi keluarga yang besar. Kita berdoa, Tuhan memberkati, jadikan kami orang-orang yang kuat di dalam segala apapun, di dalam segala pekerjaan, rumah tangga, rintangan, percobaan, sekolah, kuliah, apapun. Biarlah setiap kami menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang kuat, sehingga kami menjadi orang-orang yang besar, menjadi bangsa yang besar, menjadi gereja yang besar, menjadi umat Tuhan yang besar, menjadi keluarga yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam.